Oke, teman-teman kita lanjutkan materi struktur kita. Jadi hari ini kita ada di chapter 6 dan materi ini nanti adalah tentang adjektif atau kata sifat. Nah, materi adjektif ini memulai bab baru ya, teman-teman. Namanya adalah phrasing atau caranya membuat frase. Nah, frase itu apa? Frase itu adalah peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam bagiannya kalimat. Nah, kalau teman-teman masih ingat ketika kita belajar sentencing atau caranya membuat kalimat itu ada subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, itu sentencing, teman-teman. Nah, di dalamnya sentencing itu kan ada subjek misalnya. Nah, mungkin teman-teman pernah berpikir kenapa subjek itu kok panjang banget? Kenapa predikat itu kok panjang banget? Seperti itu ya. Atau objek itu kenapa bisa panjang banget? Keterangan kenapa bisa panjang banget? Nah, yang mana sebenarnya subjek itu kan misalnya ya, teman-teman, dibuatnya dari kata benda, ya kan? Nah, kata benda di subjek atau misalnya di objek itu bisa dipanjangkan oleh kata yang menjelaskan kata benda tersebut atau bisa apa ya ya intinya memanjangkan gitu yang membuat dia panjang seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan frase, teman-teman. Jadi bisa dibilang frase itu adalah gabungan kata atau ada lebih dari dua kata atau dua kata atau lebih gitu ya, teman-teman, yang menempati satu posisi kalimat entah sebagai subjek, objek, predikat ataupun keterangan. Nah, itu yang disebut dengan frase. Nah, untuk pembukaannya kita belajar tentang adjektif dulu ya, teman-teman. Nah, adjektif itu artinya adalah kata sifat. Nah, sifat itu adalah keadaan atau apa ya? Ya keadaan ya, keadaan yang menjelaskan suatu benda. Jadi bendanya itu bagaimana. Memang kata sifat ini fungsinya cuma satu, teman-teman, yaitu menjelaskan kata benda. Ya, entah kata benda itu sebagai subjek, kata benda itu sebagai objek, di mana ada kata benda bisa diselipkan kata sifat. Nah, perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah urutannya, teman-teman. Jadi kalau kata sifat itu menjelaskan kata benda dan dia nempel dengan kata benda yang dijelaskan, maka urutan dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu kebalik atau beda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita bilangnya kata bendanya dulu, baru kata sifat. Contoh, teman-teman. Kucing yang lucu. Itu bahasa Inggrisnya bukan cat cute, tapi dibalik, yaitu cute cat. Oke. Contohnya lagi adalah gadis yang cantik. Nah, itu bahasa Inggrisnya bukan girl beautiful, tapi beautiful girl. Contohnya lagi, teman-teman. Terakhir, misalnya adalah pria yang tampan. Nah, nanti kalau ditranslate bukan man handsome, tapi a handsome man. Jadi bahasa Inggris itu sama bahasa Indonesia, ketika kata benda yang dijelaskan nempel dengan kata sifat yang menjelaskan, urutannya adalah kata sifatnya dulu, baru bendanya di belakang. Seperti itu ya, teman-teman. Atau bisa dibilang kata sifat ini nanti eh, kalau di phrasing itu nempel di sebelum kata benda. Seperti itu. Nah, kata sifat sendiri itu dibagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Sesuai urutannya juga ya. Jadi yang pertama ada namanya determiner, yang kedua ada namanya deskriptif atau epithet, yang terakhir ada namanya noun adjunct. Oke. Nah, kita bahas satu-satu, teman-teman. Kita bahas yang determiner dulu ya. Jadi determiner itu adalah jenis kata sifat yang dia selalu membutuhkan kata benda di setelahnya, alias harus ada noun setelahnya. Oke, contohnya kata the, teman-teman. The itu nggak bisa berdiri sendiri di dalam kalimat, nggak bisa. Misalkan you are the. Nah kan terus titik nggak bisa, nggak lengkap kalimatnya. Menimbulkan pertanyaan nanti, the apa? Seperti itu. Jadi harus dilanjutkan. Misalnya, you are the girl I want. Misalnya kamu adalah gadis yang saya inginkan. Misalnya ya teman-teman. Nah itu ada the girl. Girl itu adalah kata benda. Dijelaskan oleh kata the. Seperti itu. Nah, untuk determiner ini, selain harus ada kata benda setelahnya, beberapa jenisnya itu nanti menentukan bentuk kata bendanya, teman-teman. Apakah kata bendanya itu harus jamak, ataukah harus tunggal, apakah bisa dihitung, ataupun tidak bisa dihitung. Nah, itu adalah jenis determiner, seperti itu. Nah, determiner sendiri itu ada 6, apa ya, 6 anggota. Ada 6 jenis gitu ya, sesuai urutannya juga, teman-teman. Yang pertama itu ada namanya artikel adjektif. Nah, artikel ini yang menentukan apakah bendanya itu jelas atau tidak. Nah, caranya kita bilang sebuah atau itu, ya.
Nah, kalau sebuah, seorang, seekor, sehelai, dan sebagainya kita bisa pakai atau an. Ya, tentu saja karena sebuah, seekor, dan sebagainya itu artinya adalah ya, satu, teman-teman. Kita bisa bilang sebuah buku. Kita nggak bisa bilang sebuah buku-buku. Namanya sebuah ya satu gitu ya. Maka setelahnya atau an itu nanti benda yang dijelaskan haruslah tunggal. Jadi benda yang bisa dihitung dan harus tunggal. Gitu ya. Sedangkan the itu boleh diikuti semua jenis kata benda kecuali nama ya. Jadi the itu boleh diikuti semua jenis kata benda, teman-teman. Contoh ya, jadi dia the itu boleh benda bisa dihitung, tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung dia bisa jamak, bisa juga tunggal seperti itu. Nah, contohnya adalah a book. Nah, kalau the itu boleh the book, boleh juga the books. Seperti itu. Nah, itu artikel ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada namanya demonstrative adjective. Demonstrative adjective ini caranya kita bilang ini atau itu. Nah, caranya bilang ini ada dua. Kita bisa pakai that, bisa pakai those. Bedanya adalah kalau kita pakai that, bendanya yang dijelaskan nanti haruslah benda tunggal. Ya, kalau kita pakai those, benda yang dijelaskan itu haruslah benda jamak. Oke, kalau bendanya nggak bisa dihitung, Sir, pakainya that, teman-teman. Oke, jadi kalau those hanya bisa untuk benda jamak saja. Contoh, that man, pria itu. Nah, kalau those men. Seperti itu ya. Pria-pria itu. Atau misalkan buku itu, that book. Buku-buku itu, those books. Seperti itu. Nah, caranya bilang ini, itu ada dua juga. Kita bisa pakai this, bisa pakai this. Nah, ini tulisan sama bacaan kebalik, teman-teman. Yang tulisannya I, bacanya E. Yang tulisannya E, bacanya I. Jadi this. Gitu ya. Nah, this yang pakai I ini di benda setelahnya haruslah tunggal. Contohnya this book. Gitu ya. Misalnya this person, this teacher. Seperti itu. Sedangkan this yang pakai ini, benda setelahnya harus jamak. Jadi misalnya these teachers, guru-guru ini, these people, orang-orang ini, these houses, rumah-rumah ini, dan sebagainya. Teman-teman. Oke. Berikutnya lagi yang ketiga, ada kepemilikan atau possessive adjektif. Ya, yang menunjukkan kepemilikan bendanya. Misalnya, eh, bukunya dia laki-laki. Itu his book. Bukunya. Nah, nyanya di sini maksudnya perempuan. Jadi her book. Buku mereka. Their book atau their books juga boleh. Jadi untuk kepemilikan ini tidak menentukan bendanya harus tunggal atau jamak ya, teman-teman, bebas. Tergantung bendanya ada berapa. Seperti itu. Kemudian contohnya its house, rumahnya. Kemudian atau kalau teman-teman menemukan ada kata benda, kok ditambahi setelahnya ada tanda petik S, itu juga kepemilikan, teman-teman. Contoh ya, nama orang ditambahkan S, misalnya Darwin's theory, teorinya Darwin. Misalnya seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke determiner yang nomor 4, saya mau menjelaskan teman-teman, determiner nomor 1, 2, dan 3 tadi, kita hanya bisa memilih salah satu saja untuk menjelaskan satu kata benda. Ya, jadi kita kalau sudah pilih determiner nomor 1, jangan pilih nomor 2 atau 3. Kalau sudah pilih nomor 3, jangan pilih 2 atau 1 sebaliknya gitu ya, teman-teman. Nggak ada, kita bilang the his book nggak bisa. His the book juga nggak bisa. Oke. Kemudian ada juga misalnya her that book nggak bisa. Gitu ya. Atau kalau teman-teman menemukan ada that, her diikuti kata benda, that-nya itu bukan kata sifat, itu adalah conjunction. Gitu ya. Atau that the, itu that-nya adalah conjunction, bukan that yang kata sifat. Karena sudah ada the, jangan dimasukkan that yang kata sifat juga. Seperti itu. Nah, nanti kita sudah memilih salah satu untuk satu kata benda, lanjut ke determiner yang setelahnya nggak apa-apa. Ya. Contohnya adalah, untuk determiner yang nomor 4 ini adalah angka yang menunjukkan urutan, teman-teman, atau order. Namanya ordinal number gitu ya. Contohnya adalah the first, misalnya the first person, orang pertama. The second person, orang kedua. The last person, orang terakhir. The next person, orang berikutnya. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Pokoknya urutan itu masuknya nomor 4 kalau di determiner. Kemudian nomor 5 kita punya angka juga, tapi dia menunjukkan jumlah, teman-teman, atau kuantitas. Namanya cardinal number. Nah, cardinal number itu dari 0 sampai tak terhingga itu ya, dari sampai many misalnya. Nah, contohnya di situ ada no. No itu artinya tak satu pun ya. Dia kata sifat, determiner.
Ada misalnya juga one artinya satu, only satu-satunya, each setiap. Nah, nanti untuk kalau yang paling atas ini diikuti benda tunggal. Gitu ya. Kemudian ada two artinya dua, few beberapa atau sedikit, all semuanya, many banyak, a number of atau a lot of. Kalau diikuti benda yang bisa dihitung, maka bendanya harus jamak, ya. Dan many hanya bisa diikuti benda yang bisa dihitung, many sama few ya, teman-teman. Jadi ini two, few, many sama a number of itu hanya bisa diikuti benda yang bisa dihitung dan harus jamak, gitu ya. Kemudian berikutnya ada most artinya hampir semua, enough artinya cukup, some artinya beberapa, much artinya banyak tapi untuk benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Dan juga more artinya lebih banyak. Atau teman-teman menemukan ada more than diikuti angka. Misalkan more than 1,000 people. Nah, more than 1,000-nya itu termasuk ke dalam sini, teman-teman. Penanda jumlah bendanya. Gitu ya. Karena more than 1,000 itu artinya lebih dari 1.000. Misalkan more than 11 people, misalnya lebih dari 11 orang. Nah, itu lebih dari 11-nya adalah penanda jumlah. Dia masuk ke determiner nomor 5 ini. Gitu ya. Kemudian untuk adjektif yang jenis determiner terakhir itu adalah other. Caranya kita bilang yang lain. Nah, untuk bilang yang lain itu ada tiga cara, teman-teman. Kita bisa pakai other, bisa pakai another, bisa pakai the other. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah untuk benda yang dijelaskan nanti, ya. Kalau kita mau pakai other, ya, maka benda setelahnya itu haruslah plural atau jamak. Kalau bendanya bisa dihitung ya, teman-teman. Tapi kalau bendanya nggak bisa dihitung ya jangan dijamakkan karena benda yang tidak bisa dihitung ya tidak bisa dijamakkan. Uncountable gitu ya, atau tak bisa dihitung. Nah, kalau another karena di dalamnya ada kata an-nya, teman-teman. Oke, maka benda setelahnya harus tunggal atau singular noun. Ya. Kalau the other karena di dalamnya ada kata the-nya, maka benda setelahnya bebas, boleh benda apapun, teman-teman. Benda bisa dihitung, tidak bisa dihitung, tunggal, jamak, dan seterusnya itu bebas. Gitu ya. Jadi ini adalah penggunaan other, another, sama the other. Nah, ada penambahan, teman-teman. Kalau misalnya sebelumnya ada keluarganya ini, any atau the, itu nanti misal an sama the. Misalnya ada kata any atau some, teman-teman. Nah, itu hanya bisa diikuti other. Kita kembali ke aturan ini tadi. Kita hanya bisa pilih salah satu di antara tiga ini, teman-teman. Oke, jadi kalau sudah ada any, jangan any another. Nggak bisa, teman-teman. Some another atau some the other itu nggak bisa. Oke, jadi kalau sudah ada any atau some itu juga mereka satu, intinya satu keluarga dengan an sama the. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah determiner, teman-teman. Jenis adjektif yang harus diikuti kata benda setelahnya atau selalu membutuhkan kata benda yang dijelaskan. Dan juga beberapa jenisnya itu menentukan bentuk kata bendanya. Apakah bendanya itu harus tunggal ataukah harus jamak. Atau bendanya tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, sekarang ke adjektif yang jenis kedua, teman-teman. Yaitu yang deskriptif atau epitet. Nah, bedanya dengan determiner tadi, deskriptif atau epitet ini dia bisa berdiri tanpa kata benda. Biasanya diletakkan di setelah linking verb atau setelah predikat yang tidak butuh objek ya. Contohnya adalah kata cantik, teman-teman. Kata cantik itu kita bisa bilang ke orang yang kita ajak ngomong misalnya you are beautiful. Kamu cantik. You are beautiful. Titik itu bisa. Nah, setelahnya beautiful juga bisa dikasih kata benda. Contohnya Rita is a beautiful woman. Rita adalah wanita yang cantik. Jadi setelah beautiful ada woman di situ. Diikuti kata benda. Nah, untuk jenis kata sifat yang bisa berdiri setelah predikat ataupun ada kata benda setelahnya, nah itu adalah kata sifat yang tergolong ke dalam deskriptif atau epitet, ya. Dan deskriptif atau epitet ini tidak merubah bentuk kata bendanya, apakah harus tunggal ataukah harus jamak, itu bukan tugasnya deskriptif, tapi tugasnya determiner, teman-teman. Seperti itu. Nah, untuk deskriptif sendiri itu digolongkan menjadi 8 kategori sesuai urutannya juga. Ya, jadi dari yang paling umum atau paling general yaitu quality atau karakter bendanya, jadi kualitas atau karakteristik bendanya bagaimana secara umum gitu ya. Kemudian lanjut ke belakang ada ukuran bendanya. Jadi secara fisik Mas Yan, fisiknya itu besar atau kecil gitu ya. Ada age atau temperature, kalau disentuh bagaimana? Apakah dia panas, apakah
dingin ataukah hangat dan seterusnya. Terus apakah kalau dilihat itu umurnya bagaimana? Apakah tua ataukah muda dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga participle. Participle itu adalah verb ing atau verb 3 yang fungsinya di kalimat menjadi kata sifat, teman-teman. Atau kalau dibalik, participle itu adalah kata sifat yang dibentuk dari kata kerja. Nah, nanti bentuknya adalah verb ing atau verb 3. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada shape, artinya bentuk. Jadi bentuk bendanya bagaimana? Ada color atau warna bendanya. Ada origin atau location, dari mana benda itu berada atau di mana benda itu berada. Kemudian yang terakhir ada bahan bendanya atau material. Nah, ini sudah diurutkan. Oke. Contoh, misalnya quality atau karakter. Jadi kualitas atau karakter bendanya misalnya excessive artinya berlebihan. Essential artinya penting. Accurate artinya akurat atau benar. Brittle artinya lapuk atau rapuh gitu ya. Distinct artinya berbeda sama kayak different. Oke. Kemudian berikutnya ada size atau ukuran, contohnya tiny, sangat kecil, massive, sangat besar, large, besar, microscopic, mikroskopis, wide, luas atau lebar, tall, tinggi. Nah, setelah size ada juga age or temperature, umur atau suhu. Nah, umur sama suhu itu kan sebenarnya beda kategori, teman-teman. Tapi kenapa kok dijadikan satu? Karena kalau ada umur atau suhu itu boleh dibolak-balik. Boleh umur dulu baru suhu atau suhu dulu baru umur. Gitu ya. Contohnya umur, kita punya old, tua, modern ya. Ancient atau archaic artinya kuno atau purba gitu ya. Ada juga new, baru, klasik, klasik. Kemudian ada warm, hangat untuk temperature atau suhu ya. Warm, hangat, cool, sejuk, cold, dingin, hot, panas, humid, lembab, wet, basah. Dan masih banyak lagi. Seperti itu. Berikutnya participle, yaitu verb ing atau verb 3 yang fungsinya menjadi adjektif. Contohnya adalah existing, yang ada. Operating, yang beroperasi. Exasperating, yang melelahkan atau yang membuat jengkel gitu ya, capek gitu. Kemudian ada fascinating, yang menarik. Alternating, yang berubah-ubah. Dominating, yang mendominasi. Nah, contoh yang verb 3, used itu yang sudah terpakai alias bekas. Intended, yang disengaja atau yang dimaksudkan. Fix, yang sudah disepakati, bisa dibilang gitu ya. Published, yang dipublikasikan atau yang sudah diterbit. Required, yang dibutuhkan. Preferred, yang disukai. Seperti itu. Dan masih banyak lagi ya tentunya teman-teman. Berikutnya ada shape, bentuk bendanya. Contohnya ada circle, bulat ya. Flat itu datar. Round itu juga bulat tapi yang 3 dimensi. Kayak bola gitu ya, itu round. Bumi misalnya. Kemudian ada tubular, tabung. Oval, oval. Concave itu cekung. Convex, cembung. Oke. Kemudian ada color, warna bendanya. Contohnya ada vibrant, itu sinonim dari colorful. Artinya berwarna-warni ya. Marun artinya merah marun, colorless artinya tidak berwarna, opaque artinya transparan, purple, ini bacanya purple ya, bukan purple teman-teman. Sama kayak kura-kura itu bacanya bukan turtle tapi turtle. Pakai e ya. Artinya ungu, reddish artinya kemerah-merahan, kalau purplish itu artinya keungu-unguan. Misalnya yellowish, kekuning-kuningan dan seterusnya. Jadi kalau ada warna tambahkan ish di belakangnya itu cuman mau menambahkan arti kean gitu ya. Lanjut ada origin atau location, jadi dari mana atau di mana benda itu berasal. Misalnya ada Indian dari India, Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Inggris, European dari Eropa. Dan masih banyak lagi, misalnya dari Indonesia ya Indonesian, dari Asia ya Asian dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bahan bendanya. Jadi bendanya dibuat dari apa? Contohnya wooden dari kayu, cotton dari kapas atau katun ya, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton, dan masih banyak lagi. Gitu ya teman-teman. Nah yang terakhir adalah ada noun adjunct atau noun adjektif. Noun adjunct atau noun adjektif itu adalah kata sifat yang dibuat dari kata benda teman-teman. Atau bisa dibilang gini, jadi ada kata benda, tapi dia menjelaskan kata benda lain. Yang harusnya menjelaskan kata benda itu kan kata sifat. Nah, tapi kok ada kata benda menjelaskan kata benda lain, itu artinya kata bendanya itu mencuri sifatnya, mencuri fungsinya kata sifat. Itulah yang disebut dengan noun adjunct. Nah, noun adjunct sendiri itu dibuat dari 2 jenis kata benda. Ada yang kata benda murni, ada juga yang gerund. Gerund itu adalah kata kerja, tapi fungsinya sebagai kata benda.
Nah, di sini kata bendanya itu dijadikan kata sifat. Seperti itu. Contoh ya, teman-teman. Kata benda tapi menjelaskan kata benda lain misalnya adalah pencil case, kotak pensil. Kalau kita beli di toko alat tulis, Pak beli kotak pensil. Pasti sama bapaknya dikeluarin kotaknya atau tempatnya, bukan pensilnya, teman-teman. Ya, makanya kata pensil di situ itu hanya sebagai penjelas saja. Dia hanya sebagai sifat dari kotaknya itu, gitu ya. Ini yang disebut dengan noun adjunct, teman-teman. Kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Contohnya lagi ada shoe store, toko sepatu. Toko sepatu itu wujudnya adalah toko, bukan sepatu, teman-teman. Dia nggak mungkin kita pakai sepatu toko, itu nggak mungkin. Ya, jadi kata sepatu di toko sepatu itu hanya penjelasnya saja atau noun adjunct di situ. Yang paling jelas itu adalah contoh yang terakhir yaitu baby powder, bedak bayi. Nah, kalau kita ke toko terus beli bedak bayi ke bapaknya, Pak beli bedak bayi. Nggak mungkin sama bapaknya dikeluarin bayi. Ya, pasti dikeluarin bedaknya. Nah, kata bayi di dalam bedak bayi itu hanyalah sebagai penjelas si bedak. Itulah yang dimaksud dengan noun adjunct atau kata benda yang berfungsi sebagai kata sifat atau menjelaskan kata benda lain seperti itu. Nah, selain noun asli, ada juga yang dibuat dari gerund, teman-teman. Contohnya adalah drawing pen atau pena yang untuk menggambar. Pena gambar gitu ya. Running shoes, sepatu lari. Sepatu lari itu bukan sepatu yang berlari, teman-teman. Nggak ada sepatu berlari sendiri. Ya, running shoes itu artinya adalah sepatu untuk berlari. Sama kayak misalnya baby powder, bedak bayi itu adalah bedak untuk bayi. Nah, running shoes itu adalah sepatu untuk berlari, gitu ya. Sewing machine itu mesin jahit atau mesin untuk menjahit. Nah, itu yang caranya kita membedakan verb ing yang gerund sama verb ing yang participle. Verb ing yang participle nanti artinya yang me. Contohnya adalah crying baby. Bayi yang menangis, bukan bayi untuk menangis, teman-teman. Ya, jadi bedanya verb ing yang participle artinya yang me dengan verb ing yang gerund itu nanti kalau bisa diartikan untuk berarti itu gerund. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai kata sifat dan penempatannya di kalimat, ya, yaitu menjelaskan kata benda, dia bisa nempel dan ada juga yang bisa lepas tanpa kata benda. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita lanjut ke contoh soal, silakan. Saya ingin nanya, Mister, Boleh, Mister? kalau untuk this sama this itu saya masih agak bingung untuk membedakannya itu bagaimana ya cara penggunaannya this, that sama those itu tadi. Oke. Jadi gini, Mister. Ini that sama those itu artinya adalah itu. Jadi dia jauh gitu ya. Kalau this sama this itu artinya adalah ini. Nah, benda setelahnya nanti itu jadi bedanya cuman benda setelahnya. Jadi kalau that itu benda setelahnya tunggal, misalnya buku itu that book. Tapi kalau bukunya banyak, misalnya buku-buku itu, kita nggak bisa bilang that books, teman-teman. Itu salah ya. Kita bilangnya those books. Jadi those itu untuk kata benda yang jamak. Seperti itu. Sama, this itu bendanya harus tunggal, sedangkan this itu bendanya harus jamak. Seperti itu. Apakah menjawab, Mister? Oh ya, menjawab menjawab. Terima kasih, Mister. Iya, welcome. Mau bertanya, Sir. Boleh, silahkan, Mister. Untuk bagian determiner 1, 2, dan 3 tadi kan. Aku kan ngerjain itu ya laporan aset kita terus aku nonton itu terus Silahkan dilanjut, Mister. Gimana tadi? Mohon maaf, mungkin di... Nah, eh, Kalau determiner 1 dan 2 dan 3 itu kan eh, cuman pilih salah satu. betul. Apakah kalau 4, 5 dan 6 itu bisa digabung? Maksudnya bisa digabung. Gini, Mister. Maksud saya adalah kalau sudah ada nomor satu, misalnya the, jangan dimasukkan Ah, nomor tiga. ya. Tapi kalau misalkan sudah pilih nomor satu, mau dimasukkan 4, 5, 6 nggak masalah. Mm-mm. Jadi misalnya adalah the first three other children misalkan. The first three other children itu kalau diartikan anak-anak, sorry, ketiga anak-anakku
anak-anak pertamaku yang lain. Kalau diartikan seperti itu. Jadi ketiga anak-anak pertamaku yang lain. Nanti kalau diartikan seperti itu. Jadi untuk 1 tuh boleh digabung dengan 4, 5, dan 6. Nggak masalah, boleh. Cuman dapat digabung, tidak bisa digabung dengan 2 dan 3 gitu. Nah, jadi kalau sudah ada 1, jangan dimasukkan 2. Misalkan the, 2 kan tadi apa? This ya misalnya. This book itu nggak ada dalam bahasa Inggris. Misalkan this first book itu nggak bisa. Jadi pilih salah satu aja, the first book atau this first book. Seperti itu. Kalau untuk bagian 4 ke 5, apakah Boleh, bisa? boleh. Boleh. Tadi kan contohnya gini, Mister. The first 3 other children. The first 3 Three other other. children. Children itu kata benda yang dijelaskan. Misalnya seperti itu. Jadi boleh. Ini yang nggak boleh cuma nomor 1, 2, 3 aja yang. Jadi kalau sudah ada the jangan dimasuk. Makanya ini ya, yang nomor 4 ini saya warnai beda, teman-teman. Misalnya, makanya kenapa kok di situ beda? Kalau sudah ada my jangan dipakai the lagi. Misalnya anak pertamaku itu my first kid, bukan my the first kid. Gitu ya. Karena sudah ada my kok ada atau the my first kid nggak ada, teman. Nggak enak didengar juga nggak enak. Gitu ya. Jadi nomor 1, 2, 3 itu hanya bisa pilih salah satu aja untuk menjelaskan satu kata benda. Seperti itu, Mister. Thank you, sir. Alright, you're welcome. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan teman-teman. Mister mau nanya ya nih bagian deskriptif yang di bagian participle boleh tolong diulangi, Mister? Oke, jadi participle itu pengertiannya adalah kata kerja yang fungsinya menjadi kata sifat. Nanti artinya yang me, teman-teman. Atau yang di, tergantung verb ing atau verb 3 gitu ya. Seperti itu, Mas. Contohnya nih, bayi yang sedang menangis. Contohnya ya, itu kan yang menangis. Nanti kalau di Inggris kan crying baby. Pria yang sedang merokok. Itu adalah smoking man. Gitu ya. Misalkan lagi apa ya? Misalkan lagi adalah anak yang sedang tidur gitu ya. Sleeping atau kecantikan yang tertidur gitu ya, teman-teman. Sleeping beauty. Itu adalah kecantikan yang tertidur kalau di Indonesiakan gitu ya. Nah, itu verb ing yang artinya nanti. Jadi bayi yang tertidur, pria yang merokok, kecantikan yang tertidur. Jadi yang me itu adalah verb ing. Nanti artinya aktif. Tapi kalau yang verb 3 nanti artinya yang di. Contohnya, mobil yang sudah dipakai atau mobil yang terpakai atau mobil bekas. Kita bilangnya used car. Jadi kalau kita mau menjual mobil bekas, I want to sell a used car. Saya mau menjual sebuah mobil bekas. Seperti itu. Kemudian misalnya adalah alat yang dibutuhkan. Nah, itu nanti kalau di Inggris required tools. Alat-alat yang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi yang bukan yang membutuhkan tapi yang dibutuhkan. Misalkan lagi adalah makanan yang lebih disukai. Preferred food. Seperti itu. Gimana misalnya apakah menjawab untuk participle? Bisa. Terima kasih, Mister. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi, teman-teman? Mister mau nanya lagi. Boleh, silakan. Yang tadi yang participle ya. Mm-mm. Yang berarti kalau untuk yang verb 3 yang itu membutuhkan objek gitu ya untuk menggunakannya yang verb 3 itu yang kayak ya kan tadi dengan use tadi ada objeknya gitu ya. Oke, hati-hati, Mister. Jadi itu bukan objek ya. Jadi kata bendanya itu fungsinya bukan objek, teman-teman. Tapi gini, kalau di frase itu bukan bukan subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau di frase itu ada yang namanya head. Head itu yang dijelaskan. Sama modifier. Modifier itu si penjelas. Nah, kata benda yang dijelaskan itu adalah headnya, bukan objek. Malah justru dia intinya, teman-teman. Nah, nanti yang yang menjelaskan itu bisa menggunakan verb 3. Tapi verb 3 ini bukan sebagai predikat, bukan sebagai kata kerja murni gitu ya, tapi dia kata sifat. Nanti artinya yang di. Jadi bukan
dia terpisah sendiri beda, terus ini sebagai objek, ini sebagai apa? Bukan, teman-teman. Mereka jadi satu. Justru malah modifier atau verb 3-nya itu dia sebagai penjelas si head-nya atau si kata bendanya itu. Seperti itu, Mister. Jadi itu Gimana? udah satu kesatuan gitu ya, Mister ya? Itu satu kesatuan. Jadi contohnya dulu di nomor berapa ya, teman-teman? Di hari keberapa itu ada saya menemukan struktur seperti ini. To store di sini ada verb 3 terus diikuti kata benda di sini. Nah, kenapa kok verb yang di sini verbnya ed, teman-teman? Kenapa kok ini verb 3 bukan verb 2 padahal setelahnya ada kata benda gitu ya? Nah, karena store itu artinya menyimpan, yang mana dia butuh objek. Nah, objeknya yang mana? Objeknya ini, kata benda ini. Nah, kok ada verb ed lagi di sini? Ini verb ed-nya sebagai verb 3 yang menjelaskan kata benda. Karena kata benda itu bisa dijelaskan oleh adjektif. Ya, jadi itu saya lupa di nomor berapa atau nanti maksud saya lupa di chapter berapa, teman-teman. Nanti coba saya ingat-ingat lagi, nanti saya komen di bawah video YouTube-nya ya. Nanti saya supaya nanti kalau teman-teman nanti saya pin, teman-teman, komennya. Jadi yang saya maksud store ini itu maksudnya di chapter keberapa supaya ingat gitu ya. Atau teman-teman nanti bisa review kembali. Sama ada pertanyaan lagi, Mister mau tanya bagaimana cara membedakan participle dengan gerund since sama. Nah, tadi sudah saya jelaskan, Miss. Atau mungkin yang lain deh. Teman-teman, apa bedanya? Gimana cara kita membedakan verb ing yang gerund sama participle ketika menjelaskan kata benda? Ada yang tahu? Yang gerund itu menjelaskan noun yang lain. Betul. Kemudian kalau yang participle Yang menjelaskan. participle itu yang mau. Yang mau itu menjelaskan apa, Miss? Jadi gini, dua-duanya sama-sama menjelaskan kata benda ya, teman-teman, karena mereka adalah kata sifat. Dan kata sifat itu fungsinya cuma menjelaskan kata benda, mengsifati benda. Nah, cara membedakannya adalah di artinya. Contohnya tadi adalah crying baby. Pertanyaan saya, crying baby itu artinya adalah bayi yang menangis atau bayi untuk menangis. Bayi yang menangis. Bayi yang menangis. Yang itu adalah murni kata sifat, teman-teman. Contoh ya, gadis yang cantik, mobil yang mewah, kucing yang lucu, anak yang berbakti, misalnya. Orang tua yang bertanggung jawab. Nah, yang itu semuanya adalah kata sifat murni, ya. Nah, sedangkan kalau gerund, contohnya tadi adalah running shoes, sepatu lari. Running shoes atau sepatu lari itu bukan sepatu yang berlari, teman-teman. Mana ada sepatu berlari sendiri, kan nggak mungkin. Ya kan? Nah, running shoes itu artinya adalah sepatu untuk berlari. Sama kayak pencil case atau kotak pensil tadi. Kotak pensil itu kotak untuk pensil. Baby powder, bedak bayi itu bedak untuk bayi, bukan bedak yang bayi. Ya, kotak pensil itu bukan kotak yang pensil, tapi kotak untuk pensil. Jadi kalau kita di apa namanya gerund yang di noun adjunct tadi, yang mana dia adalah sebenarnya kata benda tapi dibuat menjadi kata, sebenarnya bentuknya adalah kata kerja, fungsinya sebagai kata benda, tapi di sini kata bendanya sebagai kata sifat. Jadi dia lintas tiga kelas kata, teman. Kelas katanya berubah-ubah jadi 3 karena fungsinya di kalimat dia menjelaskan kata benda lain, gitu ya. Nah, contohnya yang noun murni tadi adalah pencil case, itu kan bukan kotak yang pensil tapi kotak untuk pensil. Shoe store itu bukan toko yang sepatu tapi toko untuk sepatu. Toko untuk menjual sepatu gitu ya. Kita nggak mungkin beli bunga di toko sepatu. Oke. Kemudian ada baby powder, bedak untuk bayi, bukan bedak yang bayi. Masa bedak bisa bayi, bisa dewasa gitu kan? Nggak bisa, bedak kan benda mati, teman. Nggak bisa tumbuh dia. Gitu ya. Nah, sama dengan halnya noun yang dari gerund atau verb ing, teman-teman. Drawing pen itu pena untuk melukis atau menggambar. Running shoes, sepatu untuk berlari, bukan sepatu yang berlari. Aneh kan kalau sepatu berlari sendiri. Sewing machine, mesin untuk menjahit. Nggak ada mesin menjahit sendiri, nggak ada, teman-teman. Pasti itu ulah manusia gitu ya, yang menggunakan alat berupa mesin untuk menjahit. Seperti itu. Jadi kalau ditanya cara membedakannya gimana dari arti, memang kalau berurusan dengan kata kerja, teman-teman, itu nanti kita larinya adalah ke makna. Materi kita hari ketiga, ya, tentang kata kerja.
Seperti itu, Miss. Gimana, apakah menjawab? Oke, kita lanjut. Atau mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Jadi Sir, berarti kalau lanjut Sir, kalau gerund tuh ialah adalah kata kerja yang dikasih verb ing. Betul. Sedangkan kalau participle tadi emang benar kata sifat gitu. Bisa dibilang seperti itu, Mister. Makanya kan saya bilang kalau kenapa kok verb ing berdiri sendiri sebagai, tanpa auxiliary sebelumnya itu nggak bisa jadi predikat, karena dia berubah fungsi kalau sudah di kalimat, teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Verb ing itu kenapa ketika dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya kok nggak bisa jadi predikat? Karena di dalam kalimat itu dia berubah fungsi menjadi dua kelas kata lain. Yang pertama dia bisa jadi kata sifat, namanya participle ya, present participle. Nah, dia juga bisa menjadi gerund, itu kata benda ya, atau eh, noun yang dibuat dari verb atau kata kerja seperti itu. Thank you Sir. Oke, dapat ya, Mister. Jadi bisa dibilang participle itu sebenarnya adalah eh, kata sifat, teman-teman. Jadi verb ing itu adalah kata sifat. Aman ya? Oke, atau kita coba ke contoh soal. Nah, kurang lebih caranya sama. Kita cari predikat dulu, teman-teman, seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata aroused, ya. Subjeknya adalah social crusade. Kata bendanya di crusade-nya. Sebelumnya itu ada kata sifat social, ya. Tarik ke belakang lagi, tidak ada predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti di sini kalimat sudah lengkap. Tidak ada masalah dengan sentencing, teman-teman. Masalahnya adalah di phrasing. Nah, kalau teman-teman sudah berurusan dengan phrasing, berarti teman-teman lihat titik-titik itu berada di mana. Di dalam bagian kalimat itu berada di mana, gitu ya. Nah, di situ sudah ada subjek, yaitu kata benda crusade, titik-titik berada di sebelumnya. Nah, yang bisa memanjangkan subjek itu hanya kata sifat. Berarti di sini kita, maksudnya yang di sebelumnya ya. Jadi kalau di sebelumnya subjek itu yang bisa memanjangkan hanyalah kata sifat, gitu ya. Nah, berarti di sini adalah letaknya kata sifat. Cari A, B, C, D yang kata sifat. Nah, di chat tadi ada yang menjawab, Miss Alfia ya, yaitu yang alfa. Ya, that's right. Satu-satunya kata sifat di pilihan A, B, C, D adalah yang alfa, teman-teman. No itu artinya sama dengan zero. Artinya nol atau tak ada gitu ya, tak satu pun gitu. Contohnya misalnya saya tidak punya uang, I have no money. Saya nggak punya waktu, I have no time. Saya nggak punya teman, I have no friends. Bukan I have not friends, bukan ya. Atau I have nothing friends. Nggak bisa teman-teman, itu salah. Oke. Jadi kita bilangnya I have no friends gitu ya. Atau I have no money, I have no time, dan sebagainya. Oke. Jadi jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca no social crusade atau tidak ada satupun usaha sosial atau perjuangan sosial itu membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih daripada atau membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, contoh kedua, kalau yang Bravo sama Delta itu kata ganti ya, teman-teman bisa cek di kamus. Not itu adalah keterangan. Besok kita akan belajar tentang keterangan gitu ya. Kemudian berikutnya contohnya cari predikat dulu seperti biasa. Sentencing itu yang paling pertama harus dicek ya, teman-teman. Di situ ada can achieve, auxiliary verb hanya bisa jadi predikat. Nah, hati-hati dengan kata benda greyhound. Greyhound itu memang kata benda tapi dia tidak bisa jadi subjek. Ada yang tahu alasannya kenapa dia nggak bisa jadi subjek? Oke, sepertinya ragu-ragu, nggak apa-apa. Di situ ada koma, teman-teman. Subjek predikat itu sama-sama pentingnya di kalimat. Dia nggak boleh ditambahkan atau dipisahkan oleh satu koma, nggak bisa. Oke, nah berarti soalnya salah. No, bukan soalnya salah, teman-teman. Tapi subjek predikat itu bisa dipisah oleh 2 koma atau lebih. Kalau 1 koma nggak bisa. Kalau 2 koma malah bisa. Nah, informasi yang diapit oleh 2 koma itu nanti dinamai dengan apositif atau informasi tambahan. Itu kalau kita hapus nggak masalah. Tidak merubah makna. Ya. Nah, di pilihan ganda yang ada koma 1 itu cuma 1.
yaitu yang delta. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Oke. Nah, nanti kalau diartikan, jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound dapat mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Oke. Jadi hati-hati dengan koma. Kadang punctuation, terutama di soal yang prediksi ya, teman-teman. Kalau di soal dari ITS asli, saya belum pernah menemukan soal seperti ini. Oke, tapi kalau di buku-buku atau misalkan di soal-soal prediksi, tes prediksi itu sering banget nggak tahu kenapa mereka berkreasi sendiri menambahkan yang sebenarnya di tes aslinya nggak ada, gitu ya. Oke, lanjut lagi ke contoh ketiga. Di situ ada predikat is, teman-teman. Subjeknya adalah the Wilmington oil field. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sentencing nggak ada masalah, ya. Masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kalau kita lihat, titik-titik itu terletak di sebelum kata benda oil fields, ladang minyak. Oke. Nah, sebelumnya ada preposisi of yang sebelumnya diikuti penanda jumlah. Nah, hati-hati teman-teman. Di sini ada penggunaan khusus ya. Jadi ini ada quantifying phrase atau kalau misalnya teman-teman menemukan ada penanda jumlah seperti ini, misalnya one atau some, misalnya all gitu ya. Misalnya all, misalnya some, misalnya two, misalnya both misalnya ya. Nah, kalau ada of setelahnya itu nggak masalah. Tapi ada tapinya ya, teman-teman. Setelahnya ini tidak bisa langsung kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the atau istilahnya tadi adalah determiner. Oke, saya ulangi lagi. Kalau penanda jumlah atau quantifier atau penanda jumlah tadi ya, intinya jumlah bendanya ada berapa. Itu kalau setelahnya mau dikasih of nggak masalah. Tapi tidak bisa langsung ketemu kata bendanya. Oke, harus ada the atau teman-temannya the yang memisahkan of sama kata bendanya. Nah, cari ABCD yang setelahnya ada the atau teman-temannya the. Ya, betul. Jawabannya adalah yang bravo. Di situ cuma satu-satunya yang ada the yang bravo. Nanti kalau diartikan, ladang minyak Wilmington di Long Beach, California merupakan salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Di situ ada results. Subjeknya adalah a federal type, ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction, berarti kalimat sudah lengkap. Oke, teman-teman, masalahnya bukan di sentencing, tapi di phrasing. Kalau kita lihat di sebelum titik-titik ada preposisi. Oke, nah sebenarnya preposisi ini materi kita hari ke-7, teman-teman, besok. Ya. Nah, tapi karena beberapa kali di hari pertama, kedua, ketiga itu kan kita menyinggung sedikit tentang preposisi, teman-teman. Preposisi ini harus ada kata benda setelahnya atau kata ganti gitu ya, sebagai objeknya, yang mana nanti dia akan dirubah menjadi, teman-teman, pronoun. Yang akan dirubah menjadi keterangan. Nah, berarti kita cek. Nah, sayangnya pilihan A, B, C, D itu tidak ada yang kata benda saja. Di situ panjang. Nah, masih ingat yang bisa menjelaskan kata benda itu adalah kata sifat. Nah, jadi cari yang kata sifat dulu, baru kata benda. Ya. Nah, jawaban yang paling tepat, teman-teman, itu adalah yang alpha. Oke, di situ ada determiner a, vertical itu adalah deskriptif ya, dia shape teman-teman atau bentuk. Kemudian ada power, itu noun ajang, artinya kekuasaan. Diikuti kata benda yang dijelaskan yaitu distribution. Nah, bravo salahnya karena ada predikat lagi, nggak ada conjunction di soal, nggak bisa. Delta juga sama, ada predikat lagi, sedangkan di soal nggak ada conjunction. Kalau yang Charlie tidak ada kata benda sama sekali. Sedangkan preposisi selalu butuh kata benda atau kata ganti sebagai objeknya untuk dirubah jadi keterangan. Ya, jadi jawabannya yang alpha. Seperti itu. Nanti kalau diartikan, jenis pemerintahan federal berdampak pada penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh soal, teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya ke latihan soal buat teman-teman. Seperti biasa, jangan takut salah dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan kita bahas bareng ya. Ada jawaban Charlie, ada juga Alfa. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada is, subjeknya adalah virus. Kemudian ada conjunction that yang mana dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Predikatnya adalah replicates. Oke, nah kalimat sudah lengkap berarti. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah di phrasing. Kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda yaitu virus. Di situ berarti tempatnya kata sifat, teman-teman. Ya, jadi cari adjektif atau kata sifat. Yang alpha nggak bisa karena ada conjunction. Nanti conjunctionnya 2. Kalau ada 2 conjunction, maka nanti kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Sedangkan di soal cuma ada 2 subjek, 2 predikat. Alpha nggak bisa ya. Nah kalau yang Bravo malah ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie kata sifat, kemungkinan Charlie bisa. Nah kalau yang Delta ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa. Materi kita hari kedua ya. Nah fix berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, sebuah virus merupakan sebuah pelaku infeksi yang kecil yang mereplikasi di dalam sel-sel hidup. Kalau diartikan seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, 30 detik sudah habis dan ada jawaban dari teman-teman alfa, 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 alfa. Alright, semuanya menjawab alfa. Mari kita cek teman-teman. Di situ ada predikat is known ya. Subjeknya adalah element gold. Kemudian ada conjunction because, subjeknya gold, predikatnya adalah is. Nggak ada predikat lagi, nggak ada conjunction yang menghubungkan 2 SP lagi. Ya, berarti kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Titik-titik berada di sebelum kata benda elemen gold, artinya itu tempatnya kata sifat, dan jawabannya yang tepat adalah yang alpha. Ya, that's right teman-teman. Bravo salah karena ada predikat lagi, nanti double predikatnya 3 ya, nanti kita butuh 1 conjunction lagi. Charlie nggak bisa karena ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi. Kalau ada 2 conjunction, kita butuh 3 subjek, 3 predikat. Sedangkan di soal cuma 2. Kita nggak butuh conjunction. Nah, kalau yang delta, as itu punya 2 kelas kata, teman-teman. Dia bisa jadi preposisi, artinya sebagai. Nah, tapi kita nggak bisa memasukkan preposisi di sini ya. Kenapa? Karena nanti kata benda subjek ini akan berubah menjadi keterangan. Dan kalau berubah menjadi keterangan, kita malah kehilangan 1 subjek. Jadi tambah salah. Nah, as juga bisa jadi conjunction, artinya ketika, teman-teman. Nah, kalau as diartikan ketika atau dia conjunction, nanti conjunctionnya jadi double. Jadi delta nggak bisa ya. Fix jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan unsur kimia emas gitu ya, atau aurum itu ya, juga dikenal sebagai metal, juga dikenal sebagai logam mulia. Karena emas itu sangat resisten, itu sangat ini teman-teman, sangat kebal gitu ya, sangat kebal terhadap korosi atau karat gitu ya, dan oksidasi. Sama itu proses pengkaratan. Oke, nice. Jawabannya alpha. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Kemudian kita bahas ya. Baik, ada jawaban Charlie, Alpha. Alright, antara Charlie atau Alpha kita cek bareng ya. Cari predikat dulu seperti biasa di soal ya. Di situ ada has captivated. Subjeknya the exploration, ada conjunction although. Setelah koma ada predikat lagi yaitu has occurred, subjeknya adalah growth.
Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, kalau kita lihat titik-titik di situ letaknya di sebelum kata benda growth, teman-teman. Di klausa kedua ya. Nah, berarti di sini tempatnya kata sifat. Karena yang menjelaskan kata benda di tempatnya di sebelumnya itu kata sifat. Nah, jawaban yang paling tepat A, B, C, D adalah yang alfa. Ya, kenapa? Bravo salah karena dia ada conjunction lagi fanboys. Kalau sebelumnya ada komanya, dia menjadi penanda penghubung dua subjek, dua predikat. Nah, sedangkan di situ sudah ada satu conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Sama yang Charlie juga nggak bisa karena so sama but itu satu keluarga, conjunction fanboys. Gitu ya. Nah, kalau yang delta salah karena ada subjek predikat lagi. Nanti subjek predikatnya jadi 3. Sedangkan conjunctionnya cuma 1. Jadi kita hanya butuh kata sifat aja, jawabannya yang alfa, teman-teman. Nanti kalau dibaca, meskipun eksplorasi luar angkasa telah menarik perhatian manusia selama berabad-abad, pertumbuhan utamanya itu sebenarnya telah terjadi sejak 1957. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktu habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie. Oke, ada Bravo atau Charlie. Mari kita cek teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada verb 1 yaitu work. Subjeknya adalah chambers. Kemudian tidak ada predikat lagi. Tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat sudah lengkap ya. Subjek dan predikat. Titik-titik berada di sebelumnya subjek. Itu tempatnya kata sifat. Cari ABCD yang kata sifat saja. Alfa salah karena ada conjunction. Delta salah karena ada predikat lagi. Nah, berarti antara dua pilihan teman-teman ya, Bravo atau Charlie. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Mungkin saya mau tanya teman-teman yang menjawab Charlie, kenapa kok Bravo salah, teman-teman? Masih ingat? Halo? Ada yang masih ingat, teman-teman? Kenapa yang Bravo? Karena kalau ada off tidak bisa langsung ketemu subjek. Betul, nggak boleh langsung ketemu kata benda. Harusnya ada apa, Mister, setelah off-nya? The. Iya, the The. atau teman-temannya the ya, teman-teman yang sebutannya determiner nomor 1 sampai 3 tadi. Ya. Jadi misalnya four of the chambers itu malah benar. Tapi kalau four of aja di sini ada yang hilang. Jadi Bravo nggak bisa teman-teman karena kehilangan the atau teman-temannya the. Jadi jawabannya Charlie ya. Nah, nanti kalau diartikan keempat ruangan, chamber itu sama dengan room teman-teman. Jadi keempat ruangan dari jantung itu selalu bekerja berbarengan untuk memastikan sirkulasi darah yang efisien atau yang lancar gitu ya. Oke, nice. Lanjut lagi jawabannya Charlie teman-teman. Karena off, kalau penanda jumlah ada off setelahnya harus dikasih the atau teman-temannya the baru kata benda. Seperti itu. Oke, next ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban bravo, nice, bravo, bravo, bravo bang. Oke, bravo, oke. Mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata are called. Subjeknya adalah structures, oke. Nah, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya kalimat sudah lengkap. Ya, nggak ada masalah dengan sentencing, masalahnya adalah phrasing. Titik-titik berada di sebelum kata benda structures itu adalah tempatnya kata sifat. Cari ABCD yang kata sifat saja.
Alpha salah ya, jelas karena dia ada predikat, sedangkan tidak ada conjunction di soal, di pilihan alpha juga nggak ada conjunction. Kalau yang Bravo ada kata sifat the diikuti participle verb 3, kemungkinan Bravo bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, nah, kalau ada fanboys di awal kalimat, fix udah salah ya, teman-teman, udah pasti salah. Fanboys itu nggak boleh tempatnya di awal kalimat. Oke. Kalau yang delta ada conjunction, sedangkan subjek predikat hanya ada satu. Delta nggak bisa. Fix jawabannya yang Bravo tadi. Nah, nanti kalau diartikan, bagian yang memanjang di dalam sel-sel tanaman yang bertanggung jawab atas fotosintesis. Nah, kalau kata sifatnya itu panjang, teman-teman, misalnya seperti ini ya, itu kan responsible itu kan ada lanjutannya, for photosynthesis. Nah, ini letaknya nanti di setelah benda yang dijelaskan, bukan di sebelumnya. Tapi kalau dia misalkan hanya responsible aja, nggak ada lanjutannya, letaknya di sebelum kata bendanya. Gitu ya. Jadi kalau kata sifat itu jadi panjang atau istilahnya adalah adjective phrase, teman-teman, itu letaknya bukan di sebelumnya kata benda, tapi di setelahnya kata benda yang dijelaskan. Seperti itu. Karena dia panjang, teman-teman. Itu ya. Jadi satu kesatuan. Panjang, satu kesatuan. Nah, itu tadi. Jadi, struktur atau bagian yang memanjang di sel-sel tanaman yang bertanggung jawab atas fotosintesis itu disebut kloroplas. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman. Dicoba dulu 30 Maaf, detik. Mister mau tanya dulu bentar. Boleh, Miss? Silakan. Iya, yang tadi itu kan ada yang bagian delta itu kan ada the. Nah, that itu kan masuk ke determinate yang bagian 2 ya, yang demonstrative. Nah, kalau misalkan that dengan the itu nggak boleh gabung. Nah, kalau that dengan the itu gabung, that-nya jadi conjunction, bukan jadi adjective gitu. Betul, Miss. Conjunction artinya bahwa nanti, Miss. Karena dalam bahasa Inggris itu nggak enaknya gini, teman-teman. Ini bukan berarti satu kata terus berubah kelas kata, enggak, teman-teman. Karena memang dalam bahasa Inggris itu contohnya beberapa kata itu bisa memiliki banyak arti. Nah, nanti karena beda arti, biasanya itu beda kelas kata. Karena that itu ada yang artinya itu punyanya kata sifat. That itu juga bisa jadi kata ganti, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan that, tapi setelahnya nggak ada kata benda sama sekali, ya misalnya that kok langsung diikuti predikat, dan dia letaknya di awal kalimat, misalnya, that is my book. Nah, that-nya itu bukan kata sifat, itu kata ganti. Karena kalau kita cek di kamus, kita lari ke kamus ya, teman-teman. Kita cari kata that, teman-teman. Nah, kelas katanya lebih dari satu, teman-teman. Ya, that yang pertama itu bisa jadi kata sifat, determinate. Dia juga bisa jadi kata ganti. Bedanya kalau kata sifat, determiner itu selalu ada kata benda setelahnya. Contohnya adalah, nah, those sandwiches. Those itu adalah bentuk bendanya untuk jamak gitu ya. Ini those-nya ini kata sifat, determiner, teman-teman. Tapi kalau that-nya itu setelahnya nggak ada kata benda. Contohnya yang that is seperti ini. Atau contohnya adalah mana ya teman-teman, kita cari yang that yang tidak disingkat, oke? Karena banyak that yang disingkat. Nah, contohnya ini, those were, setelahnya those-nya langsung predikat. Those ini bukan kata sifat, tapi dia kata ganti. Artinya sama, itu artinya, cuman beda penggunaan karena beda kelas kata, ya. Nah, contoh lagi, that yang conjunction. Nah, that yang conjunction ini yang kedua ya, setelahnya pasti ada subjek predikatnya. Contoh, if you said that should come, nah itu ya, setelah that itu ada she would come. Nah, berarti that-nya itu adalah conjunction. Atau kalau ada that the, kita cek ya teman-teman. Ada that the misalnya, contoh teman-teman. That the, kita cari yang, karena subjeknya selalu are you, they, we, she, it biasanya. Nah ini, no kan juga determiner teman-teman. That no one knows. Jadi no itu juga keluarganya determiner juga. Nggak ada yang that the ya di sini ya. Nah, that his misalnya. Joe said that his girlfriend, dan his itu kan kepemilikan, possessive adjective. Nah, makanya kalau ada that diikuti the atau teman-temannya the misalnya his, itu that-nya adalah conjunction. Seperti itu, Miss. Terima kasih, Mister. Oke, dapat ya tapi ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Kalau nggak ada ke contoh terakhir, teman-teman, di situ cari predikatnya ada kata dates back
to. Dates back to itu anggap sebagai satu kata teman-teman ya. Artinya telah ada. Gitu ya. Subjeknya adalah human settlement. Sorry. Ini bukan contoh soal ya, maaf. Ada timernya, maaf. Saya nggak lihat tadi. Nggak apa-apa, tapi kita coba kerjakan bareng aja. Di situ ada predikat dates back to, teman-teman. Artinya sudah ada gitu ya. Subjeknya adalah human settlement, nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, artinya kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda settlement itu tempatnya kata sifat. Nah, kalau kita lihat A, B, C, D itu katanya panjang-panjang tuh. Jadi cari kata sifat yang sudah urut sesuai yang ada di atas ini. Kira-kira jawaban teman-teman yang mana? Ini soal mendadak, teman-teman. Ya, betul. Jawabannya adalah delta. Ya. Nah, kenapa kok alfa salah? Karena verb 3 kalau dia panjang, teman-teman, itu tempatnya enggak. Pokoknya kalau adjektif ya, bukan cuma verb 3 aja. Adjektif kalau dia panjang, ada embel-embel setelahnya, itu bukan letaknya di sebelum kata benda, tapi letaknya di setelah kata benda. Atau kalau verb 3 dia panjang, diletakkan sebelumnya subjek, itu nanti menjadi penanda inversi. Materi kita hari keempat. Sedangkan kalimat di soal itu tidak diinversi. Jadi alfa tidak bisa, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau yang Bravo ada conjunction. Sedangkan kita nggak butuh conjunction karena subjek predikat cuma satu. Ya kan? Nah, kalau yang Charlie sama. Ada subjek, ada predikat lagi. Nggak ada conjunction. Charlie nggak bisa. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. Di situ ada the, itu dari keluarganya determiner. Ada oldest, itu dari keluarganya deskriptif yang masuk ke dalam kategori umur. Dan noun itu juga masuk ke deskriptif yang masuk ke dalam participle. Verb 3, teman-teman. Oke, nah nanti kalau diartikan settlement itu apa ya? Pendudukan gitu ya. Pendudukan, maksudnya pendudukan itu manusia membangun tempat untuk tinggal. Karena dulu manusia itu nomaden, teman-teman. Nomaden itu berpindah-pindah tempat. Nah, terus mereka tahu konstruksi membangun tempat gitu ya. Nah, itu maksudnya settlement bahasa Inggrisnya. Saya bahasa Indonesia nggak tahu. Jadi pendudukan manusia tertua yang diketahui itu berasal atau sudah ada gitu ya, kira-kira 10.000 sebelum Masehi. Sejak 10.000 sebelum Masehi. Seperti itu. Sepertinya ini soal terakhir. Ya, betul. Nah, itu tadi adalah soal atau maksud saya penjelasan tentang kata sifat, di soal bagaimana, kemudian caranya menjawabnya bagaimana. Nah, itu kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, jadi cari dulu sentencing. Ternyata sentencing nggak ada masalah. Kalau sentencing nggak ada masalah, berarti masalahnya di phrasing. Teman-teman lihat titik-titik berada di mana. Kalau letaknya di sebelumnya kata benda, entah itu kata bendanya di subjek atau di objek, nah itu berarti letaknya kata sifat. Carikan ABCD yang kata sifat. Ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum saya tutup sambil saya absen dulu sebentar, teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi mengenai kata sifat atau phrasing yang pertama ini, silakan. Mister, boleh minta temannya. Tadi saya telat datang. Gimana, Miss? Mohon maaf. Boleh minta rekan Mister, rekam Rekaman pasti saya kirim, Miss. Zoom. Jadi don't worry, rekaman pasti ada nanti di setelah kelasnya. Dan memang saya harap kalau teman-teman belum paham jangan ditulis dulu. Tonton dulu rekamannya, teman-teman pahami sampai paham. Kalau nggak paham, teman-teman tanyakan. Karena kalau nggak paham ditulis percuma, teman-teman. Nanti pasti teman-teman baca tulisan teman-teman sendiri bingung malahan. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman nulis ketika teman-teman sudah paham. Dan kalau sudah paham tidak ditulis, trust me bakalan rancu, bakalan hilang semuanya. Gitu, teman-teman. Oke. Jadi untuk rekaman tenang aja, Miss, nanti pasti saya kirimkan. Oke. Dan seperti ada pertanyaan di chat. Dan ini agak panjang ya pertanyaan. Baik, coba saya baca dulu. Sir, maaf, out of topic, it's okay. Apakah nanti ada pertemuan tersendiri yang membahas reduced adjective clause? Ada, itu di bab terakhir. Jadi anak kalimat atau dependent clause itu saya bahas di kalimat di bab terakhir di structure, teman-teman. Kenapa? Karena itu materi yang paling sulit menurut saya. Kenapa? Karena materi itu banyak banget. For your information, teman-teman, yang buat teman-teman tahu aja, anak kalimat itu kalau di kampus Inggris, di tempat saya tinggal, itu dibahasnya di bulan ketiga, dan itu full 1 bulan. Dan kita nanti akan merangkumnya dalam satu pertemuan. Seperti itu.
Seperti itu ya. Jadi itu pasti kita bahas karena itu pas dan soal itu keluar paling banyak di soal TOEFL terutama yang asli dari TS, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan, Notes walaupun sebenarnya sering disinggung di beberapa kesempatan kemarin karena sepertinya banyak sekali muncul di reduced clause di sebuah ya betul, reduced clause sebenarnya bukan reduced clause-nya tapi dependent clause-nya, Mister. Reduced clause kadang keluar, kadang tidak, ya. Sekali keluar pun nanti mungkin satu soal atau mungkin di soal tapi tidak menanyakan itu. Nah, tapi nanti kita akan bahas gitu ya. Contohnya adalah rubber produced yang Bravo itu ya. From vulcanized silicons with a higher molecular weight is difficult. Sebenarnya di materi hari ketiga ini bisa kita kerjakan dengan materi hari ketiga, Mister. Jadi cari predikat, di situ ada predikat is, ya kan? Sebelumnya difficult, subjeknya adalah rubber. Nah, kalau pilihan A antara alpha sama bravo itu kan dua-duanya nggak bisa jadi predikat. Cari yang pasif. Kenapa? Karena produce butuh objek dan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Kalau kata kerja butuh objek tidak ada objeknya, maka harus dipasifkan. Jadi cari yang verb 3. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya that is produce ya, terus dipendekkan menjadi produce seperti itu. Oke. Ya, jadi sabar dulu, Mister. Nanti di hari ke-10 pasti kita akan ulik gitu ya. Kita fokus dulu dengan phrasing. Ada 3 chapter untuk phrasing. Chapter 6, 7 sampai 8. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan boleh, kalau menemukan kesulitan boleh japri saya. Nanti saya bantu lewat japri gitu ya teman-teman. Karena mohon maaf agak buru-buru ya. Karena dari tadi di WA mau ada kelas lagi. Oke, terima kasih telah hadir malam ini teman-teman. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night everyone. See you next time.